Hari ini saya akan membahas mengenai natur dari energi glifasatorial. Berhubung pada video ini dibuat ya, saya menuju final dari masa inisiasi di glifasatorial ya. Jadi saya akan sedikit menyampaikan seperti apa sih natur atau sifat-sifat dari energi glifasatorial. Jadi pengenalan dulu mengenai glifasatorial. Jadi glifasatorial disebut juga sebagai Saturnian Cliva atau Cliva yang berhubungan dengan planet Saturnus atau terkorespondensi dengan planet Saturnus. Dan penguasanya adalah Lucifuge Rovocale atau Lucifugus Rovocalus ya. Dan beberapa spirit yang ada di Cliva Satorial ini antara lain ada Esat Zenunim, ada Lilith, ada Bitru atau Sitri, dikenal juga seperti itu ya. Kemudian ada Kushon. Kemudian mengenai natur dari Cliva Satorial ini, energi dari Cliva Satorial itu adalah kebalikan dari sifat-sifat alami atau natur dari planet Saturnus. Jadi planet Saturnus, kita mengenal planet Saturnus dikaitkan dengan Dewa Saturnus atau Dewa Cronus yang memiliki afiliasi dengan siklus musim ya atau waktu semacam itu ya. Jadi Saturnus secara planet material adalah korelasinya dengan siklus waktu. Hubungannya dengan penciptaan. Waktu yang dimaksud di sini adalah waktu yang bisa dikategorikan ya sebagai menit, detik, bulan, tahun, siklus musim, musim panas, musim hujan, hal semacam itu ya. Sedangkan di sisi lain, Cliva Satorial adalah kebalikannya. Cliva Satorial berhubungan dengan waktu yang tidak berkaitan dengan penciptaan. Justru waktu yang diwakili oleh Cliva Satorial ini adalah desolation atau penghancuran, destruction. Lawan dari creation ya, lawan dari penciptaan. Jadi waktu dari Cliva Satorial adalah waktu yang berhubungan dengan penghancuran, peleburan, pembusukan. Nah, karena natur alami atau sifat-sifat dari energi Glifasatorial itu hubungannya dengan penghancuran, peleburan, pembusukan, simbolisme di alam material ini, jika kalian bisa melihat ke lingkungan sekitar kalian, energi Glifasatorial itu bisa dilihat dari proses pembusukan, ya, entah itu pembusukan bangkai binatang, pembusukan sayuran, buah-buahan, pohon-pohonan yang sudah tua, mayat manusia, dan sebagainya. Jadi proses pembusukan yang kalian temui di sekitar kalian itu adalah embodiment atau perwujudan dari energi glifasatorial, yaitu waktu atau siklus penghancuran ya, seperti itu, yang termanifestasi ke alam material ini. Nah, dalam skala besar, jika di alam bumi ini terlalu dominan energi glifasatorialnya, maka kita bisa menemukan yang namanya wabah ya. Wabah, entah itu menyerang manusia, menyerang ladang, menyerang sorry, menyerang hewan ternak dan sebagai macamnya. Sehingga dikategorikan bahwa Cliva ini disebut sebagai harbinger of death, harbinger of destruction, harbinger of decomposition ya, atau pembawa dekomposisi, pembawa kehancuran, pembawa peleburan, semacam itu. Oke, kemudian saya di sini akan membahas juga mengenai energi seperti apa sih yang termanifestasi dalam realitas kehidupan saya ketika saya melakukan inisiasi ke dalam Cliva Satorial ini. Jadi ada 3 hal yang termanifestasi di dalam realitas saya. Yang pertama tentunya berupa trial atau pencobaan. Yang kedua berupa gnosis atau pengetahuan, kebijaksanaan ya, semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah berupa empowerment. Nah, saya akan bahas mengenai trialnya. Trial seperti apa sih kalau kalau kalian menginisiasi diri kalian ke Cliva Satorial, trialnya itu seperti apa? Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa energi alami dari Cliva Satorial itu berkaitan dengan dissolution, desolation, destruction, decomposition ya. Tentang itu ya, penghancuran, peleburan, kemudian pemusnahan atau juga pembusukan, dekomposisi. Jadi, ketika energi Cliva Satorial itu termanifestasi ke realitas kalian, kalian akan ditunjukkan aspek-aspek apa saja yang telah membusuk di dalam realitas kalian itu. Dalam kasus saya ada 3 hal yang muncul ya, muncul ke permukaan karena pengaruh dari Cliva Satorial ini. Yang pertama adalah pemahaman mengenai identitas diri yang berkaitan dengan sexual orientation, semacam itu ya, sexual orientation diri saya. Nah, yang kedua berkaitan dengan rasa cinta, rasa suka yang berlebihan terhadap sesuatu. Dalam hal ini yang disoroti oleh Cliva Satorial adalah rasa suka, rasa cinta saya terhadap idol Korea semacam itu ya, musik Korea. Dalam hal ini maksudnya adalah boy group Seventeen ya, karena saya sangat-sangat suka sekali Seventeen dan
Dan saya sangat menyukai mereka, semua membernya, semua musiknya, semua lagunya, semua variety show-nya juga saya nonton ya. Ini saya ada sebenarnya di situ ada kemelekatan dan rasa cinta, rasa suka itu di situ ternyata itu sudah mulai mengalami yang namanya dekomposisi atau pembusukan. Sama halnya seperti persepsi mengenai sexual orientation diri saya ya. Itu juga mengenai pemahaman tersebut itu sudah mulai mengalami pembusukan. Kemudian yang ketiga adalah desire ya, keinginan diri saya yang ingin terlihat lebih superior dari yang lain, lebih berpengetahuan, lebih lebih terlihat wah, terlihat banyak tahu ini, tahu itu, terlihat lebih bijaksana dan sebagainya macamnya. Kemudian dari tiga hal yang sudah membusuk ini, Cliva Satarial juga menunjukkan kenapa tiga hal ini kok mengalami pembusukan dan harus diapakan nanti ya, itu dijelaskan. Kemudian jadi untuk trial yang pertama yaitu yang berkaitan dengan identitas diri ya, yaitu orientasi seksual saya. Di sini ada alasan kenapa label ini atau realitas yang berkaitan dengan identitas diri ini sudah membusuk. Alasannya adalah karena ini yang paling sering tertrigger ya, yang paling sering menimbulkan atau menghasilkan emosi-emosi negatif. Ya, emosi negatif apa? Sedih, kecewa, marah, merasa tidak adil, hal semacam itu ya. Emosi-emosi negatif seperti itu. Nah, pemicunya apa? Pemicunya biasanya adalah kalau ada orang-orang yang diskriminasi terhadap orang yang orientasi seksual yang berbeda, entah itu saya menemunya di Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya, Twitter, dan sebagainya macamnya. Jadi itu mudah sekali tertrigger dan ketika saya menemukan fenomena tersebut, ya, ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang kontra, orang-orang yang diskriminatif, kemudian orang-orang yang berlaku tidak adil kepada golongan minoritas dari berdasarkan orientasi seksual mereka ya. Jadi di situ saya merasa secara pribadi saya merasa tersakiti, saya merasa tidak adil karena itu muncullah ya, karena trigger dari luar tersebut, triggernya itu ya, dari trigger dari eksternal, dari perbuatan orang lain, perkataan orang lain yang melukai identitas diri saya, melukai ego saya. Kemudian lahirlah rasa marah, rasa kecewa, menderita, rasa sedih, rasa tidak adil, semacam kenapa kok mereka bisa begitu, kenapa kok mereka bisa begini, kenapa padahal kita sama-sama manusia dan sebagainya dan sebagaimana macamnya. Banyak sekali lah ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam batin ketika saya dihadapkan pada situasi tersebut. Ya, karena saking seringnya saya berhadapan dengan situasi tersebut dan saking seringnya situasi tersebut menghadirkan atau menghasilkan emosi negatif yang sudah saya sebutkan, lama-kelamaan realitas tersebut, realitas saya atau yang berkaitan dengan identitas diri saya, yang berkaitan dengan label orientasi seksual saya, itu lama-kelamaan mengalami pembusukan, dekomposisi ya. Jadi emosi negatif tersebut menandakan bahwa label ini, persepsi ini, pandangan ini, ego ini, lapisan keberadaan yang berkaitan dengan orientasi seksual diri ini itu sudah tidak layak lagi berada dalam realitas ini karena sudah benar-benar membusuk dan menghasilkan racun. Racunnya apa? Racunnya ya tadi, emosi negatif tadi. Jadi menciptakan lingkaran setan di situ ya. Ketika saya menemukan trigger dari luar, muncullah emosi negatif. Emosi negatif menciptakan energi yang sifatnya menghancurkan ya. Jadi lambat laun energi tersebut menghancurkan ego saya karena terus dihantam seperti itu ya. Jadi energi Cliva Satarial menyoroti hal tersebut. Jadi selama melakukan inisiasi ke Cliva Satarial, dimanapun hampir selalu saya menemukan entah itu dari postingan orang di Instagram, di Facebook, di Twitter, semuanya banyak sekali saya menemukan postingan-postingan entah itu dari komentarnya atau memang postingan tersebut yang intinya topiknya itu berkaitan dengan seksualitas ya, orientasi seksual seseorang. Dan kebanyakan komentarnya banyak yang cenderung diskriminatif dan tidak adil semacam itu. Nah,
karena sudah tahu kisi-kisi ya, sudah tahu kisi-kisi bocoran seperti apa sih trial yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan inisiasi ke Cliva Satariel. Jadinya ketika saya dihadapkan pada situasi tersebut, saya hanya menerima, ya, membiarkan proses itu berjalan. Jadi saya mengenyahkan keinginan saya untuk membela diri saya, keinginan saya untuk membela orang yang berada di situasi yang sama dengan saya. Mungkin orang yang memiliki orientasi seksual yang sama dengan saya dan sebagainya macamnya. Biasanya saya akan merasa sangat marah, tersinggung, merasa tidak adil, merasa didiskriminasi, merasa lainnya. Jadi karena sudah tahu cara kerjanya, cara fungsi atau fungsi dari energi Cliva Satariel sebelumnya ya. Jadi saya hanya membiarkan itu terjadi dan menerima prosesnya. Ya, menerima proses tersebut. Karena kalau saya resistansi atau menahan ya, menolak proses tersebut dengan melakukan pembelaan ini, pembelaan itu, terus merasa menjadi korban, terus melakukan pembelaan entah pada diri sendiri atau membela orang lain, sifat resistance atau menahan atau menolak proses yang terjadi itu akan mengakibatkan justru proses yang berjalan itu menjadi lebih menyakitkan. Proses yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, tidak maksimal, sehingga mungkin saja di kesempatan mendatang, di waktu mendatang, situasi yang sama akan terus berulang. Seperti itu ya. Jadi, ketika saya melakukan inisiasi ke Cliva Satariel ini, saya menjadi lebih aware, lebih sadar, lebih menyadari, melihat dan menyadari lebih jelas apa sih yang harus saya lepaskan dari kehidupan saya ini. Apa sih yang sudah tidak layak ada di dalam kehidupan saya yang harus saya lepaskan atau biarkan itu hancur lebur oleh energi dari Satariel. Ternyata salah satunya adalah ini, yaitu persepsi bahwa saya adalah korban dari pandangan orang lain, perbuatan orang lain. Bahwa saya adalah diri yang dikaitkan dengan orientasi seksual. Karena itu adalah label, dan label itu hanya pakaian. Ketika pakaian sudah rusak, koyak, lusuh, harus dilepas dan dibuang. Kita ganti dengan pakaian yang baru. Lalu apakah saya akan mengganti orientasi seksual saya? Konsepnya tidak seperti itu ya. Ini konsepnya melepaskan kemelekatan pada konsep tersebut. Intinya di sini bukan mengganti orientasi seksual ke normal semacam itu ya, atau heteroseksual. Tidak semacam itu. Karena memang kenyataan hidup dalam kehidupan saya adalah orientasi seksual saya tidak normal, dalam tanda kutip semacam itu. Jadi saya tidak perlu menjadi normal, yang bukan diri saya berarti ya, yang bukan kenyataan ya. Tapi di sini adalah saya tidak lagi mengidentifikasi diri saya dengan ini adalah saya, orientasi seksual ini adalah saya. Kalau saya mengganti dengan orientasi seksual yang dianggap normal oleh masyarakat, sama saja saya melekat kembali dengan konsep baru yang justru juga akan melahirkan penderitaan baru. Jadi di sini fungsi dari Cliva Satariel, energi dari Cliva Satariel adalah melebur dan melepaskan diri saya dari kemelekatan terhadap label-label. Jadi orang mau berkata apa terhadap orientasi seksual saya, itu sudah tidak ada pengaruhnya lagi. Pada saat sudah tidak ada rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa menderita, rasa tidak adil, rasa menjadi korban, tidak ada. Diharapkannya seperti itu. Tapi apakah nanti saya masih seperti itu? Ya, hanya waktu yang bisa menjawab ya. Tapi dengan energi dari Cliva Satariel sudah membuat saya melihat lebih jelas. Setidaknya ketika saya berada di situasi tersebut, saya tahu, berarti masih ada residu yang belum beres. Tinggal saya mengatur kondisi mental atau kondisi batin saya, bahwa saya bukanlah identitas ini. Saya bukanlah korban. Saya bukanlah korban dari perkataan orang lain. Saya bukanlah
Saya bukan lagi korban dari perkataan, perbuatan orang lain. Saya bukan orientasi seksual saya dan sebagainya macamnya. Dan membiarkan prosesnya berjalan dengan penuh kesadaran. Tapi yang namanya manusia pasti belum bisa atau tidak bisa langsung secara penuh ya terbebas dari sebab-sebab penderitaan tadi. Tapi setidaknya jika bisa dipresentasikan ya setidaknya sudah 80% bersih. Seperti itu ya harapannya. Kemudian trial yang kedua berkaitan dengan rasa cinta, rasa suka yang berlebihan sehingga menimbulkan kemelekatan. Dari mana saya tahu sudah ada kemelekatan di situ? Karena ketika ada trigger dari luar, ketika ada orang yang mencemooh atau menjelek-jelekan Seventeen secara keseluruhan atau salah satu membernya dan sebagainya, muncul rasa sedih, rasa marah, rasa tidak terima, rasa terluka, dan muncul keinginan untuk melakukan pembelaan. Meskipun sebenarnya saya bukan tipe orang yang suka seperti itu ya, suka fan war ya, perang antara penggemar dan semacam itu. Saya mungkin di dalam batin saya ingin melakukan pembelaan, tapi saya jarang sekali melakukannya ya. Tapi karena sudah ada hal semacam itu ya, kalau ada trigger, kemudian muncul si emosi-emosi negatif yang sudah saya sebutkan di awal, artinya di situ sudah ada kemelekatan. Nah, berarti kalau sudah ada kemelekatan, rasa cinta, rasa suka, rasa sayang saya terhadap Seventeen dan seluruh membernya itu cintanya ya, pandangan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang penting bagi saya. Cinta saya kepada Seventeen, pada setiap membernya, dan keberadaan mereka penting bagi saya. Anggapan seperti itulah yang sudah membusuk di dalam realitas saya. Adanya saya merasa tertrigger, merasa terluka dan sebagainya macamnya itu karena saya menganggap hal itu penting ya. Seperti yang saya sebutkan di awal, yang trial nomor 1 ya, tentang orientasi seksual. Saya tersinggung, saya terluka karena saya menganggap orientasi seksual saya itu penting, bagian dari saya. Jadi kalau saya menganggap orientasi seksual itu tidak lagi penting, tidak peduli apa itu orientasi seksual, pastinya mau ada trigger seperti apapun, itu tidak akan menimbulkan efek, tidak akan melahirkan emosi-emosi negatif yang menjadi akar dari penderitaan. Begitu juga dengan anggapan bahwa apa yang saya sukai ini penting dalam hidup saya. Saya menyukai Seventeen, lagunya, member-membernya, semuanya saya menganggap itu penting karena Seventeen membuat saya bahagia, Seventeen membuat ini begini ya. Jadi saya mengasosiasikan Seventeen dengan sesuatu yang penting, bagian dari kehidupan saya. Sesuatu yang penting inilah yang Clifford Satariel coba untuk enyahkan di lebur. Nah, seperti itu ya. Sama seperti dengan trial yang pertama. Di trial yang kedua ini pun saya demikian. Di Facebook, di Instagram, di Twitter, saya banyak sekali, anehnya sekali ya. Ini entah kebetulan atau bagaimana, tapi di hari-hari normal saya jarang menemukan ya. Tapi di masa inisiasi saya di Clifford Satariel, saya banyak sekali menemukan postingan-postingan yang entah itu postingan aslinya ataupun komentar-komentarnya itu semuanya berisi ya entah ketidaksukaan orang lain, penggemar lain tentang kepada Seventeen, entah musiknya, entah membernya. Dan di situ saya tentu saja saya merasa tidak terima, merasa sedih, kecewa, marah karena Seventeen dicemooh, dihina, diolok-olok dan sebagainya macamnya. Sama seperti yang sebelumnya, ada keinginan untuk melindungi apa yang saya anggap penting tadi ya. Karena saya menganggap Seventeen itu penting, jadi saya berkeinginan untuk melindungi Seventeen dengan cara bagaimana? Ingin melakukan pembelaan. Tapi sama ya, di sini saya tidak mengikuti keinginan saya untuk melakukan pembelaan karena saya tahu kalau saya mengikuti ini pasti saya akan terlibat dalam kekacauan yang ada di dalam situ, karena ini bukan cuma perang antar fandom ya, tapi juga di dalam fandom itu sendiri ya. Saya fandomnya Seventeen itu kan Carrot ya. Di dalam Carrot sendiri itu pun ada kekacauan, ada perang antara Carrot satu dengan Carrot yang lain. Itu kalau mereka berbeda pandangan, mereka bisa juga berantem ya. Dan itu saya di situ cuma jadi pengamat. Jadi kalau saya ikut turun ke dalam peperangan tersebut, otomatis semua energi dari mereka yang berperang itu juga akan kena ke saya. Kalau saya mengikuti tersebut berarti masuk ke medan perang tersebut, berarti saya mengizinkan diri saya untuk dipengaruhi secara realitas. Saya mengizinkan diri saya untuk menjadi korban dari perkataan, perbuatan, atau pola pikir dari orang lain. Pasti kalau saya masuk ke situ, pasti saya akan bertemu atau dipertemukan, atau energi dari Clifford Satariel itu akan menarik orang-orang yang sekiranya menjadi penempaan bagi saya. Jadi mungkin saya akan crash ya, atau
terlibat gontok-gontokan perang dengan sesama fans semacam itu ya. Jadi karena saya sudah menyadari itu, saya aware ya, saya sadar bahwa polanya seperti itu, jadi saya hanya membiarkan itu terjadi ya, membiarkan itu terjadi dan saya hanya mengamati dan menanamkan kesadaran dalam diri saya bahwa aku tidak penting. Kalau aku tidak penting, maka aku tidak punya keinginan untuk melindungi orang lain, membela orang lain. Kalau ada rasa penting terhadap diri, pasti kalau saya merasa penting nih ya, saya merasa penting sebagai penggemarnya Seventeen, saya merasa penting, berarti saya pasti akan memiliki keinginan untuk membela Seventeen. Saya akan membela member yang saya sukai, misalnya seperti itu. Tapi karena saya merasa, saya ini nggak penting, dalam kehidupan ini saya tidak penting, keberadaan saya tidak penting, jadi pandangan saya, pikiran saya, tindakan saya itu tidak penting, tidak ada pengaruhnya terhadap orang lain. Jadi buat apa saya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, karena saya tidak penting. Nah, itu saja ya. Tapi untuk orang yang terbiasa menganggap diri mereka penting, mengubah pola pikir, mengubah pikiran kita bahwa diri kita itu tidak penting sebenarnya. Sebenarnya diri kita itu tidak penting-penting amat di dalam kehidupan orang lain. Nah, pemikiran seperti itu yang sulit bagi orang-orang yang terbiasa menganggap diri mereka penting. Nah, seperti itu ya. Jadi saya di masa trial tersebut dihadapkan pada perang antar fandom atau sesama dalam satu fandom internal semacam itu ya, sesama karat. Saya hanya memperhatikan, menikmati, membaca, dan ya menikmati saja sebagai tontonan, menikmati apa yang harus saya nikmati, jadi tanpa harus terlibat di dalamnya, karena saya paham bahwa apa yang aku saksikan ini adalah manifestasi atau pengejawantahan betapa busuknya atau bobroknya rasa penting di dalam diri saya itu ditunjukkan melalui orang-orang ini. Itu orang-orang yang berperang itu adalah gambaran orang-orang yang merasa dirinya penting. Oke, sekarang trial yang ketiga itu berkaitan dengan rasa superioritas ya. Ternyata tanpa saya sadari, saya memiliki rasa superioritas di dalam dunia spiritual, di dalam dunia sihir, magic, witchcraft, okkultisme, dan sebagainya. Dari mana saya tahu ada rasa superioritas itu? Karena ada triggernya pasti ya. Triggernya adalah misalnya ada postingan-postingan atau pandangan orang lain yang tidak sesuai dengan pemahaman saya, tidak sesuai dengan apa yang saya pahami. Di situ saya merasa jengkel, merasa kesal. Kenapa kok seperti itu? Sebenarnya tidak seperti itu deh. Saya rasa tidak seperti itu seharusnya. Nah, untuk ini saya kadang memiliki rasa ingin menyampaikan apa yang saya pahami ya. Meskipun saya tidak selalu kontra semacam itu ya, tapi saya selalu ingin menyampaikan, ada sudut pandang lain loh menurut di dunia ini tentang hal ini, topik ini. Jadi saya di situ selalu memiliki keinginan menyampaikan sudut pandang saya, pemahaman saya. Seperti itu ya, meskipun itu tidak seperti itu, yang sebenarnya seperti ini. Nah, saya tidak menyalahkan pandangan tersebut, tapi saya cenderung menambahkan atau menyampaikan opsi lain dari suatu pandangan ya, semacam itu. Padahal kenyataannya tidak ada yang bertanya pendapat saya, nah semacam itu ya. Jadi rasa keinginan itu untuk selalu menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang ada di dalam benak saya tentang suatu topik dalam dunia spiritual atau magic atau apapun itu, yang berkaitan dengan dunia spiritual atau supranatural. Kemudian selain hal itu, saya juga kadang merasa kesal atau merasa jengkel kalau ada misalnya sama-sama penyihir, sama-sama okultis, tapi mungkin fokusnya kita berbeda ya, fokus kami berbeda. Jadi saya memiliki harapan atau keinginan kalau mereka itu juga mengejar apa yang saya kejar. Nah, maksudnya apa? Saya selalu menyampaikan bahwa saya fokus pada transformasi, evolusi, perluasan kesadaran spiritual, dan juga asensi spiritual, mencapai keilahian. Nah, kalau saya dihadapkan pada sesama penyihir, misalnya sesama okultis, tapi fokus mereka lebih ke hal yang mungkin perlendiran, hal semacam itu ya, yang esek-esek atau duit atau jabatan, wanita atau apapun itu, saya greget ya, ada rasa greget untuk, pokoknya itu ada trigger ya, muncul rasa penderitaan di situ ya, rasa terganggu di dalam diri. Nah, itulah dari situ rasa superioritas. Saya merasa sudah paling tinggi, sudah merasa paling wah. Tapi saya tidak menyadarinya karena itu ada di dalam alam bawah sadar ya, tidak terlihat. Nah, dengan energi satarial ini, Glypha Satarial, itu
ibarat bangkai ya, itu ya, rasa superioritas itu kan ada di bawah, ibarat bangkai yang ditutup dengan kain yang berlapis-lapis. Sedangkan kliva satarial ini energinya adalah mempercepat pembusukan. Jadi ketika bangkai itu sudah mengalami pembusukan, otomatis baunya akan menyeruak. Nah, dari situlah saya menyadari, oh ternyata ada hal semacam ini di dalam diri saya. Jadi bau busuk dari rasa superioritas yang selama ini tertutup itu akhirnya menyeruak ke atas dan saya menyadarinya. Oh, selama ini ternyata apa yang saya lakukan, rasa jengkel, rasa rasa kayak gimana gitu ya kalau melihat melihat orang yang ternyata fokus jalannya itu lebih ke yang apa ya? Lebih ke harta tahta wanita ya, itu gampangnya lah seperti itu ya. Jadi saya merasa meskipun saya tidak mengucapkannya dan saya tidak melakukan konfrontasi kecuali kecuali dari pihak luarnya sharing ya. Jadi saya lebih ke memendam ke dalam diri saya sendiri dan menjadi bahan eh, apa istilahnya perang internal ya. Jadi dialog internal antara antara diri saya dan diri saya yang lain. Jadi beranggapan masa seperti itu masa nggak mau sih lebih fokus ke transformasi, evolusi, asensi spiritual, masa mau terus-terusan ke yang dikejar itu harta tahta wanita terus. Oke, harta tahta wanita itu penting, tapi juga saya rasa mengejar transformasi, evolusi, dan asensi spiritual juga tidak kalah penting. Seharusnya kalian juga melakukan seperti yang saya lakukan, semacam itu ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Kemudian kalau mengenai pemahaman, pemahaman setelah saya menemukan ada orang yang menyampaikan pandangan seperti ini, kemudian ada dorongan dari saya untuk menambahi, mengoreksi, atau apapun itulah ya. Jadi di situ saya memiliki ternyata itu adalah sifat bahwa ingin unjuk diri ya, ingin unjuk rasa ya, ingin unjuk kebolehan, ingin unjuk, oh ini loh aku tahu yang seperti ini, oh ini loh aku tahu yang begini, oh yang seperti itu cuma salah satu dari banyaknya opsi, oh ini ada opsi lain seperti ini, oh yang seperti itu pandangan cuma satu loh, belum final, belum belum absolut, ini ada pandangan yang seperti ini. Nah intinya di situ saya tanpa sadar ya ingin terlihat dilihat, wow, semacam itu ya, dilihat, oh orang ini pinter nih, oh orang ini berpengetahuan, oh orang ini pengetahuannya luas, oh orang ini bijaksana dan sebagainya macamnya. Itu tanpa saya sadari ya. Tapi dengan melakukan inisiasi di Kliva Satarial, saya menyadari, oh ternyata saya itu seperti ini selama ini ya. Ternyata busuk juga ternyata saya. Diri saya ternyata sebusuk ini. Oh. Nah, begitu ya. Jadi Kliva Satarial itu fungsinya di sini adalah mempercepat proses pembusukan sehingga bau busuknya yang tersimpan di dalam diri yang tidak kita sadari itu bisa segera tercium oleh hidung kita dan kita menyadarinya. Oh, ternyata ada bangkai di dalam diriku ini. Jadi harus dibuang atau biarkan itu membusuk sampai habis. Seperti itu ya. Jadi ini terjadi apa yang namanya ya, benturan semacam itu. Sebenarnya saya memahami, saya di dalam kesadaran saya paham bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing ya. Setiap orang berhak menjalankan apa yang menjadi panggilan jiwanya masing-masing. Tidak peduli itu mau mengejar transformasi, evolusi, asensi, ataupun mengejar harta tahta wanita. Saya memahami bahwa setiap orang itu unik jalan spiritualnya. Tapi di sisi lain, ini kontradiksi ya. Di sisi lain, saya juga memiliki rasa seperti yang saya sebutkan, rasa mempertanyakan, jengkel, dan juga kesal kalau ada orang yang terlalu fokus untuk mencapai harta tahta wanita, atau orang yang misalnya membagikan pengetahuan spiritual, supernatural, atau okultisme atau magic, tapi kesannya itu sok tahu seperti itu ya. Jadi ada dua sisi di sini yang berbenturan. Yang satu sisi adalah sisi yang saya menyadari bahwa ya itu masing-masing orang ya. Dan sisi lain yang tidak saya sadari karena letaknya itu halus, karena dia bentuknya itu halus sekali ya, tidak disadari dan berlayar-layar di bawah ya, tertutup sehingga tidak saya sadari. Saya menganggap itu tidak pernah ada. Tapi berkat energi dari Kliva Satarial, akhirnya saya menyadari bahwa itu ada. Kebusukan itu ada di dalam diri saya. Dan butuh penerimaan, legowo ya, orang Jawa bilang legowo, menerima, menyadari bahwa kebusukan ini ada dalam diri saya. Menerima dan ya bukan berarti setelah menerima itu tidak melakukan apa-apa ya, menerima dan ya udah itu memang ada di situ, kebusukan itu memang ada. Dan terus apa setelahnya? Setelahnya ya kita harus mengevaluasi kebusukan ini itu tujuannya apa? Alasannya apa? Kebijaksanaan yang tersembunyi di balik itu apa? Nah, karena
segala hal yang terjadi di dalam diri kita, baik itu fenomena internal ataupun fenomena eksternal, itu selalu memiliki tujuan, memiliki alasan, dan memiliki kebijaksanaan. Seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu ya singkatnya mengenai tidak singkat juga ya, ini mungkin sudah lebih dari 10 menit ya, tentang natur alami atau sifat alami dari energi klifasatarial, yaitu sifatnya adalah penghancuran, peleburan, pemusnahan, dan pembusukan. Jadi kaitannya dengan proses pembusukan ya, karena dengan pembusukan itu akan terlahir sesuatu yang baru. Nah, bangkai yang membusuk itu akan diserap oleh tanah dan diserap oleh pepohonan dan menghasilkan buah ya, semacam itu ya. Jadi itu adalah bentuk transformasi. Penghancuran sama dengan transformasi. Transformasi tidak bisa ada, tidak bisa berlangsung tanpa adanya penghancuran. Seperti itu. Semoga pengalaman yang saya bagikan, gnosis yang saya bagikan ini juga bisa memantik ya, memantik ya kesadaran untuk diri kalian sendiri, untuk lebih aware terhadap diri kalian. Apakah di dalam diri saya ada realitas atau hal-hal yang sudah membusuk dan perlu saya lepaskan. Nah, kalau memang ada, kalian harus segera memproses hal tersebut ya. Jangan sampai itu tertutup sampai berlapis-lapis sehingga tidak bisa diidentifikasi kembali. Jadi malah prosesnya akan sulit ya. Sampai jumpa di video makin skala yang lain.